Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 3 di 4IB akan mempresentasikan tentang proyek IoT dan jaringan sensor atau WSN, Wireless Sensor Network, dengan judul MTP, Motor Vehicle Pro, di mana ini merupakan optimalisasi operasional dengan pelacakan real time dan kesehatan kendaraan berbasis ESP32. Next. Nah, ini merupakan timnya saya sendiri dari Dekan Profesor Ditya NRW 041 sebagai software designer. Saya Nizal Lavia NRP 2122600047. Di sini saya sebagai UI UX designer. Di sini saya Malikul Alfarizi. Di sini saya Malikul Alfarizi NRP 21226038 sebagai project manager. Baik, perkenalkan, saya Divisi Kampanye Sakti NRP 21226549. Di sini saya sebagai hardware engineer. Dan yang terakhir perkenalkan, saya Dwi Maulana Kalyana NRP 21226054 dan di sini sebagai data analis. Ini adalah data jenis kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda 2 secara nasional. Terdapat 37.684 kejadian. Untuk data jenis kejahatan per November tahun 2023, yang paling banyak itu pencurian dengan pemberatan. Itu 160.000 kejadian. Kalau yang paling dikit penggelapan asal usul di bawah 20.000 kejadian. Terus selanjutnya, solusi dari tingginya jumlah kendaraan menjadikan IoT diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan pengelolaan kendaraan. Ini di setiap provinsi jumlah kendaraan bermotor terbanyak tahun 2023. Yang paling banyak itu Jawa Timur sampai 25.000 unit. Kalau yang paling dikit Sumatera Utara. Apa yang melatar belakangi MTP? Yang pertama, kebutuhan akan keamanan kendaraan. Jenis kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda 2 secara nasional terdapat 37.684 kejadian. Dan pemantauan jarak jauh, pengguna ingin dapat memantau lokasi kendaraan secara real time dan memberikan rasa aman dan kontrol lebih. Ini grafik tadi ada 2. Terus yang kedua, yang melatar belakangi efisiensi biaya operasional dan keputusan bisnis. Banyak perusahaan mengalami kesulitan dalam memantau kendaraan operasional secara efisien, yang menyebabkan overuse, penurunan produktivitas, dan peningkatan biaya operasional, sehingga dapat menyebabkan penundaan atau bahkan penyalahgunaan kendaraan. Untuk yang ketiga, perawatan kendaraan yang lebih baik. Banyak pengendara motor tidak menyadari kondisi teknis motornya dan berisiko mengalami kerusakan mendadak. Dengan memantau kondisi mesin, penggunaan dapat menghindari kerusakan serius yang dapat terjadi akibat ketidaknormalan. Pemantauan kondisi mesin dan penggunaan bahan bakar dapat membantu pengguna menghemat biaya operasional. Tujuan dari MTP, pengembangan dan integrasi antara kendaraan dan IoT sebagai media komunikasi antara keduanya memiliki tujuan utama, yaitu efisiensi. Dengan kontrol jarak jauh tanpa harus mendekat untuk melakukan pengecekan manual pada unit kendaraan, dihasilkan data yang tetap bersifat real time, sehingga mempermudah pengguna untuk melakukan monitoring dan memastikan keamanan kendaraan dengan menggunakan yang tidak sah. Next. Solusi dengan menggunakan microcontroller yang menjadi pusat komunikasi nirkabel, salah satunya ESP32, yang kemudian dikolaborasikan dengan GPS sensor sebagai location tracking kendaraan, dan beberapa sensor yang akan diintegrasikan dapat memberikan informasi mengenai kondisi kesehatan mesin. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang diagram blok dari sistem MTP dari proyek kelompok kami. Di
Di sini kita menggunakan microcontroller ESP32 yang terkoneksi dengan beberapa sensor, mulai dari GPS kita menggunakan GPS U-Block 6M, ada relay, kita menggunakan relay 2 channel, dan ada sensor DS18B20 untuk mengukur suhu mesin kendaraan. Lalu data-data dari komponen-komponen yang terhubung oleh microcontroller ESP32 akan dikirimkan melalui internet ke broker MQTT, kita menggunakan HiveMQ, lalu ditampilkan di user Android aplikasi yang akan kita buat menggunakan aplikasi Kodular. Selanjutnya, desain hardware perancangan prototipe. Di sini terdapat skematik dari PCB prototipe MTP dan terdapat layout dari PCB. Di sini kita bisa lihat komponen-komponen kita akan hubungkan melalui pinhead yang telah kita buat di layout dan skematik dalam PCB MTP ini, dan kita hubungkan sesuai dengan koneksi-koneksinya dan pin-pin outnya. Lanjut, perancangan prototipe. Di sini kita bisa lihat perancangan hardware-nya. Terdapat ESP32. Di sini terdapat sensor-sensor DS18B20, GPS Neo 6M, dan relay 2 channel. Di sini kita menggunakan supply dari aki motor yang dihubungkan dengan power module step down, lalu kita hubungkan dengan ESP32 sehingga ESP32 ini akan standby selalu aktif ketika mendapatkan supply dari aki. Lalu kemudian data-data dari sensor, data-data dari komponen-komponen yang terhubung oleh ESP dikirimkan ke broker online FMQ, lalu ditampilkan dengan aplikasi yang telah kita buat, yaitu menggunakan aplikasi Kodular. Nah, dari aplikasi Kodular yang telah kita buat, kita juga bukan hanya menampilkan informasi tentang suhu mesin saja, tetapi kita juga bisa mengontrolnya, yaitu sebagai starter dan kunci motor. Di sini terdapat panah yang menuju ESP, yaitu aplikasi Kodular akan terhubung dengan ESP32, dan ESP32 akan memproses relay yang telah terhubung ke starter dan kunci motor yang telah kita koneksikan, sehingga kita bisa mengkoneksikan motor dengan menggunakan handphone. Oke. Oke, di sini saya akan menjelaskan model bisnis dari Project MTP. Untuk target pasar dari project ini, yang pertama adalah pengendara kendaraan bermotor. Yang kedua adalah perusahaan yang memiliki kendaraan operasional seperti kendaraan bisnis, di mana perusahaan dapat memantau kendaraan tersebut agar tidak disalahgunakan oleh karyawannya. Lalu MTP ini memiliki kelebihan yang MTP ini menjadi solusi pemantauan dan keamanan tambahan sehingga dapat mengoptimalkan pemantauan dan penggunaan kendaraan mereka. Lalu selanjutnya ada proses pembuatan aplikasi, di mana di sini saya menggunakan software Kodular. Kodular sendiri merupakan software yang kita di situ dapat membuat sebuah UI design beserta dengan programnya. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat tampilan dari UI MTP, terdapat logo, lalu ada tombol get started, di mana jika tombol ditekan maka akan masuk ke halaman selanjutnya, yaitu di sini saya mengambil sampel halaman tracking, di mana halaman tracking ini menampilkan latitude dan longitude dari lokasi motor yang terpasang GPS atau terpasang modul MTP. Lalu untuk mendapatkannya sendiri kita memerlukan untuk menekan tombol get location. Lalu selanjutnya di sini terdapat blok programming dari Kodular itu sendiri. Di software Kodular ini sedikit berbeda dengan aplikasi pembuatan software lainnya, di mana di Kodular ini kita menggunakan sistem block diagram, di mana di block diagram ini sebenarnya memiliki fungsi yang sama seperti penggunaan bahasa C atau bahasa pemrograman lainnya, tapi di sini lebih mudah saja seperti itu. Dapat dilihat jika lebih dekat bahwa
blok yang saya zoom ini terdapat tulisan button 1. Apabila button 1 diklik, maka akan beralih ke halaman screen 1, di mana screen 1 sendiri terdapat program blok diagram seperti berikut yang menunjukkan lokasi dari GPS yang kita pasang di motor. Cara pemrogramannya dapat dilihat di blok diagram tersebut. Lalu selanjutnya terdapat program program dari tampilan screen temperatur, di mana program ini akan memunculkan temperatur suhu dari mesin motor yang kita pasang alat MPPT. Oke, ini merupakan konfigurasi MQTT untuk proyek MPP. Nah, fungsi dari MQTT ini sebagai broker, di mana menghubungkan dari data yang diterima oleh sensor yang kemudian diolah oleh microcontroller yang akan disambungkan ke UI UX, yaitu melalui MQTT. Oke, untuk pertama kita menggunakan online broker menggunakan FMQ, di mana kita harus membuat akun dulu. Kita buat akun, kita akan membuat judul project kita dan setting IP-nya. Oke, kemudian di sini adalah template dari MQTT Box. MQTT Box ini untuk menginput judul projectnya, lalu menginput jenis broker yang digunakan. Nah, ketika sudah muncul connected ini berarti antara broker HiveMQ dengan MQTT Box ini sudah menyambung. Nah, karena sudah menyambung ini, maka data yang diolah oleh sensor yang kemudian dikirimkan oleh ESP32 menuju UI UX dapat dikirimkan melalui MQTT ini untuk menggunakan broker online HiveMQ. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang hardware dari prototype MPP. Di sini ada beberapa hardware, ada step down, ada relay, ada sensor suhu DS16B20, ada sensor GPS. Oke, di sini ada step down, ini langsung dari hati menuju ke step down. Jadi ini step down 12 volt ke 5 volt. Nah, output dari step down akan diarahkan ke ESP sebagai sumber tegangan ESP. Nah, di ESP ini mengkonfigurasi sensor-sensor, ada sensor GPS dan ada sensor suhu. Nah, di sini relay sebagai inputan dari kunci kontak dan tombol starter. Jadi ketika ingin menyalakan motor tidak perlu menggunakan kunci kontak dan tombol starter, bisa langsung menggunakan aplikasi gitu. Nah, manfaat MTB ini adalah keamanan motor lebih terjamin dengan pelacakan real time dan pemberitahuan waktu lokasi yang dikirim. Kita dapat memantau posisi motor kapan saja dan mengurangi risiko pencurian. Dan ada fitur penguncian jarak jauh juga melalui aplikasi. Itu menambahkan keamanan ekstra. Lalu ada pengoperasian motor yang lebih mudah dan fleksibel. Fitur IoT memungkinkan kita untuk menghidupkan motor atau mengunci starter melalui smartphone. Manfaat ini berguna jika Anda ingin memanaskan motor atau mengunci motor ketika ada lupa, mungkin bisa dari jarak jauh bisa dikunci gitu, dan menghindari hal-hal yang kurang aman lah. Jika kita lupa mematikan kan bisa jadi akinya itu tekor. Nah, itu nanti kita bisa mematikannya lewat HP. Lalu dan ketiga ada pemantauan kondisi mesin dan untuk perawatan yang lebih baik. Nah, informasi suhu dan kelembapan mesin ini akan ditampilkan di aplikasi. Gunanya untuk memantau kondisi mesin. Jadi kita bisa tahu apabila mesin itu panas atau mesin itu overheating. Jadi kan kita bisa berhenti sejenak untuk mendinginkan mesin, atau mungkin jika kita berpergian kok motor sering panas mesinnya, itu berarti indikasi bahwa mesin itu
kekurangan oli atau air radiatornya habis. Nah, kesimpulan dari proyek ini menawarkan solusi yang inovatif untuk pengendara motor dengan fokus pemantauan kondisi motor dan keamanan. Dengan teknologi IoT, pengguna dapat memantau kesehatan kendaraan dan meningkatkan keamanan kendaraan mereka. Proyek ini akan menjanjikan peluang besar di pasar otomotif yang akan terus berkembang. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.